Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pembahasan ke-8, materi ke-8 sebelumnya di pertemuan ke-9 ini gitu ya. Di pertemuan ke-9 pembahasan materi ke-8. Nah, nanti kita akan membahas terkait apa hari ini? Terkait tentang anggaran biaya non produksi. Nah, nanti sebelum kita bahas itu, seperti biasa, akan saya tunjuk satu orang mahasiswa untuk memimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Ya. Teh Rizka Ayu Lestari, mana Teh Rizka? Ya Kak. Ya, Teh pimpin doa pada pagi hari ini ya. Baik. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik semuanya, sebelum kita memulai mata kuliah anggaran perusahaan, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pada Teh Rizka yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kepada kita untuk memahami setiap hal yang kita dapati di setiap waktunya, dan semoga Allah menambahkan keilmuannya kepada kita semua sehingga menjadi bermanfaat khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk sesama. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti biasa nanti akan ada video sekitar 10 menit. Video 10 menit itu sebetulnya terkait tentang biaya non produksi, sebetulnya biaya non produksi. Tapi yang jadi biaya di situ apa? Nah, silahkan dari video itu apa yang akan menjadi biaya sebetulnya? Apa yang menjadi biaya? Ya, nanti ada video pendek 10 menit lah terkait iklan satu produk. Nah, Anda silahkan simpulkan apa yang menjadi biaya non produksi di situ. Ya, produknya adalah iklan berarti di sini. Nah, non produksinya apa? Berarti yang di belakangnya sehingga produk iklan ini jadi itu apa yang menjadi biaya non produksinya, yang pendukungnya, ya, yang terkait. Oke, paham? Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Baik, silahkan siapkan alat tulisnya seperti biasa. Yuk, kalau memang sudah siap, kita segera meluncur ke video pendek yang akan saya putar di pagi hari ini. Ya, oke, siap? Yuk, mulai. Apa kita bisa jadi inspirasi banyak orang? Apa hal sederhana pilihanmu? Apa itu butuh usaha keras? Saat yang lain terhalang masalah, apa reaksimu? Tantangan akan selalu ada, tapi kami selalu bersama. Jalin kebaikan demi kebaikan yang jadi inspirasi membangun bangsa sebesar ini. Dirgahayu Indonesiaku. Ya Bu. Kenapa Bu? Sare wae. Jam seberapa ieu? Disiplin atuh. Ini Bu Linda, ibu kos paling bawel sekota Bandung. Baterai di mulutnya seperti nggak pernah habis buat ngomel. Hatur
Mangga. Mangga. Apaan nih? Ingat semesteran, ulah bobogohan wae. Heh, dari mana kalian jam segini baru pulang? Tadi Habis bikin tugas, Ibu. Ya, habis bikin tugas. Ya. Bukan bawa alkohol kan, Bu? Sudah berapa hari nggak sikat gigi? Sikat dari pagi. Sikat gigi makanya. Biasaan. Iya naon? Suntikan, Bu. Suntikan kernaon, ha? Jangan macam-macam. Sekali kamu pakai beginian, hancur masa depan. Buat nyampur cat, Bu, biar nggak berantakan. Awas kamu. paling bawel, tapi juga paling baik. Apalagi pas tanggal tua. Kalau lapar gimana bisa belajar? Makan. Udah, tahan. Nih, minum. Ketika kami sakit, Lebih baik pahit daripada sakit. Gak bisa kuliah, sayang duitnya. Habisin tuh. atau saat istimewa yang selalu kami tunggu, Imlek. Mario, dunia sudah kebanyakan pemalas. Kamu rajinlah, biar beda. Ari, jangan kecewakan cita-cita yang sudah kamu pilih sendiri. Maneh teh minder. Yang lain wisuda diantar orang tua, naik mobil, ulah cengeng. Besok sama ibu aja, naik andong. Dan di saat kami membutuhkan orang tua, sejak kami berpencar pun, Bu Linda tetap menganggap kami anak-anaknya. Tetap galak kalau kami tidak telepon saat Imlek. Dan Imlek tahun ini, kami memang tidak akan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau si Pacai, Dek. Udah lama ya, cantik ya, kamu pinter pilih istri. Pilihnya. Kali ini cucu nenek ini. Nenek kamu. Nenek? Iya, nenek kamu ada 3. Yang satu, Popo. Nenek bisa kungfu nggak? Oh bisa. Ya. Belajar kungfu. Kau si Pacai, Dek. Ayo langsung kita makan. Ambil nasinya di bakul. Magic jar yang lama rusak. Cek-cekan dulu itu. Iya. Nah, harusnya Nek udah dimuseumkan. Mana yang harus dimuseumkan? Mana teh langka. Ayo. Ayo kita makan, ayo. Tapi sambil ngomong ya udah, kalian minder kayak gitu. Bu Linda, pakai buka apa?
Dua-duanya magic jar, Bu. Banyak amat. Iya, anak saya 2. Pasti mereka yang beliin. Iya, inilah kami anak-anak Bu Linda. Aku Ari Jawa dan Mario Ambon. Keluarga tak harus karena pertalian darah, tapi juga pertalian hati. Gimana videonya? Kok Guys, sedih ya, Pak? Bagus banget Pak videonya. Kok jadi sedih ya, Bu? aduh, kayaknya anak kos ini kena banget ini anak kos. Mana anak kos? Jadi terlepas dari sedihnya, Anda harus tetap mencatat apa yang menjadi biaya non produksi di dalamnya ya. Jadi Experience fokus ke konten, Pak. Aduh. biaya yang dikeluarkan untuk layanan. Ya, betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Perlengkapan, Pak. Perlengkapan, oke. Terus? Nanti. Pemasaran sama iklan, Pak. Pemasaran, oke. Sip. Ya, nanti. Apa lagi? Tadi di video pertama ada pembangunan jalan, mungkin pembangunan. Oke, nggak apa-apa. Siap. Terus? Nah, jadi di sini kontras banget gitu ya, teman-teman. Kontras banget. Kalau yang namanya biaya non produksi teh, ya ini nih, artinya ini nih. Jadi yang namanya biaya non produksi itu anggaran yang terkaitan dengan fungsi desain tadi, ya. Terus pengembangannya seperti apa, pemasaran kumaha, distribusinya seperti apa, layanan pelanggannya seperti apa. Layanan pelanggannya seperti pada saat melakukan transaksi pembelian ataupun purna jualnya, ya. Dan administrasi umum, gitu. Nah, sehingga yang namanya anggaran biaya non produksi itu dikelompokkan jadi 2, ada biaya administrasi sama biaya pemasaran. Nah, dalam kasus video tadi, nah itu adalah proses produksinya dia, sebuah iklan. Tapi di belakang dia ada biaya pemasaran yang harus dibebankan, ya, karena itu adalah biaya yang terjadi di bagian pemasaran untuk membuat satu iklan. Gitu teman-teman. Core utamanya apa? Apakah iklan produknya? Kan bukan, tapi Bukalapak itu sendiri, betul nggak? Ya. Kemudian di sisi lain juga, apakah ada biaya administrasinya? Ada biaya umum, biaya administrasinya. Setelah iklan itu rilis, ada orang yang melakukan pembelian di Bukalapak karena ketertarikan atas hal tersebut. Ya kan? Bukalapak aja gitu ya. Dari situ orang melakukan pembelian. Ada orang yang bagian pencatatan, ada yang orang misalkan bagian invoicing, walaupun itu dilakukan oleh sistem. Apakah itu termasuk biaya administrasi dan umum? Termasuk. Makanya terkadang biaya administrasi dan umum dibebankan kepada si pelanggan. Biaya administrasi 2.500 misalnya kalau transfer atau apapun, betul ya? Jadi di sini jenis-jenis biaya non produksi itu 2, ada biaya administrasi dan biaya pemasaran. Gitu ya. Sampai sejauh ini paham? Paham teman? Paham. Jadi itu. Kemudian teman-teman, selain itu juga ini penjelasannya. Untuk biaya administrasi umum itu ada subbagiannya yang menjadi produksi, yang menjadi biaya dalam biaya non produksi. Ada bagian ketatausahaan atau kesekretariatan. Ada yang bagian akuntansi, itu orang yang pembukuan, di belakang invoicing dan sebagainya. Ada kebagian rumah tangga itu kalau bahasa ininya mah general affair lah gitu, ya. General affair-nya. Terus subbagiannya ada perlengkapan, ada logistiknya. Subbagiannya ada apa? Ada public relation-nya, PR di hubungan masyarakatnya. Itu
beban yang timbul di situ itu menjadi administrasi dan umum, di bagian administrasi dan umum. Jadi secara konsepnya, bentuk implementasi di lapangannya untuk yang biaya non produksi ini sebetulnya perhitungannya kemana? Ke pembiayaan sisi manusianya, nanti dialokasikan bebannya, sama juga seperti itu. Jadi untuk gaji orang tata usaha sabra orang, nah itu menjadikan biaya lagi nih, ini yang biaya non produksinya nanti ditambahkan ke dalam perhitungan biaya yang ada dalam produksi tersebut, dalam produksi suatu produk gitu ya. Baik, itu yang kedua. Nah, di sub bagian pemasaran itu dibagi, terdiri dari beberapa sub bagian, ada 6 kalau di sini. 1, sub bagian promosi. Yang kedua, sub bagian transaksi, layanan saat penjualan. Tadi layanan penjualan ya. Transaksi layanan penjualan pada saat penjualan. Kemudian berikutnya subbagian ekspedisi. Kemudian yang keempat adalah subbagian purna jual. Perlengkapan ya. Yang terakhir adalah subbagian penelitian dan pengembangan pasar. Kenapa? Nah, seperti contoh produk iklan Bukalapak tadi. Apakah dia melakukan produk di proses desain, kemudian mengambil tema iklannya seperti itu? Apakah tidak ada penelitian? Ada penelitian, ya kan? Masukin ke sisi konten promosinya dan sebagainya, bagaimana impact nanti terhadap transaksi dan penjualannya. Dilihat momennya apa, itu pada saat momen Imlek dulu itu. Momen Imlek seperti itulah. Dimanfaatkan momen seperti itu untuk penelitian. Dia sebelum itu penelitian dulu, kemudian untuk digunakan sebagai promosi. Dan akhirnya gimana caranya penelitian yang dilakukan bisa pengembangan pasar terhadap impact penjualan dari sisi Bukalapak itu sendiri. Nah, itu teman-teman sebagai pemasarannya ya. Jadi untuk subbagian pemasaran ini simpel kiungkul lah sebetulnya mah materi. Nanti tinggal kita prakteknya yang memang harus kita alokasikan seperti biasa ya. Nah, minggu depan kita akan melakukan prakteknya seperti apa? Seperti biasa, yang nanti akan saya buat dulu skemanya, kemudian nanti akan kita latih bersama-sama ya. Masih sebenarnya jenis biaya non produksi munculnya seperti apa gitu. Secara konsep itu hampir sama sih. Pokoknya setelah kesini itu sebetulnya konsepnya itu sama seperti biaya SDM. Pembagiannya sama, cuman metodenya berbeda gitu. Ya, alokasi dan sebagainya gitu ya. Tapi secara konsep garis besarnya itu sama. Mereka perhitungan dari sisi apa? Biaya sumber daya manusianya. Gitu. Nah, di biaya non produksi ini sendiri, tadi disebut ada yang namanya biaya kesekretariatan atau tata usaha, ya kan? Jika kita lihat di latihan sebelumnya, ya, saya akan tanya, di situ sudah tercantum belum biaya eksekutif untuk direksi dan komisaris? Sudah belum? Belum. Sedangkan mereka harus digaji nggak? Harus digaji. Betul kan? Public relationship sudah dianggarkan belum? Belum kan? Gitu. Nah, seperti itu. Artinya apa? Dari situ itu kita harus masukkan ke dalam biaya juga, tapi biaya non produksi. Ya, biaya non produksi. Kalau saya di bagian di produksi jasa, di jasa gitu ya, produk jasa gitu ya. Jadi justru yang non produksi inilah yang dijadikan biaya overhead kalau di tempat saya, Kalau di tempat saya ya. Jadi bagian yang sub ini real prakteknya gitu ya. Yang seperti sebagian tata usaha, akuntansi, rumah tangga, perlengkapan, semuanya itu masuk ke biaya non produksi.
Tapi kita menyebutnya adalah biaya overheadnya. Sedangkan yang dijadikan biaya overheadnya itu akan kami dimasukkan tuh sama kita. Dimasukin kemana? Langsung ke biaya langsungnya, ke tenaga kerja langsung gitu. Jadi untuk ini teorinya. Nanti pada saat prakteknya di lapangan itu bisa jadi udahlah umum dijadikan biaya overhead misalkan. Sudahlah biaya non produksi kita jadikan biaya overhead. Kita hitung belakang baru nanti kita bagi berapa porsinya. Nah, kayak gitu. Sama seperti itu gitu. Jadi itu penerapannya berbeda-beda gitu. Nah, saya akan memberikan satu contoh anggaran yang sudah saya buat. Satu contoh anggaran yang sudah saya buat. Tapi off the record ya ini ya. Ini yang saya buat sendiri. Perkuliahan tadi sedikit, hanya 7 lembar yang memang pertemuan di hari ini. Tapi minggu depan kita akan melakukan praktik langsung terkait biaya non produksi itu sendiri. Sehingga nanti mudah-mudahan Allah semakin memberikan kefahaman kepada kita atas teori yang sedang kita pelajari hari ini, dituangkan dalam bentuk praktiknya, kemudian nanti kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya dalam keseharian, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita bagi yang sudah bekerja, dan nanti pasti akan pop up, ini ya yang saya pelajari. Biasanya itu akan lebih melekat ya ketika memang sudah ada praktiknya, kemudian didasari dengan teorinya yang kuat, praktiknya oke, terus diamalkan itu lebih namblek gitu ya, tidak akan kabawa sakaba-kaba gitu, kayak gitu ya teman-teman. Dan saya udah begini, udah tahu begini, udah tahu alasannya mengambil keputusan itu apa gitu. Oke, baik. Ya, jika tidak ditanyakan kembali, cukup mungkin pertemuan pada hari ini. Kemarin itu ada yang nge-WhatsApp ke saya lupa belum balas ya, maaf nih. Teh Shiva Sofia tapi G3, nanti saya coba ini respon. Teh Shiva Sofia ya gitu. Nah, jika memang ada kendala silakan Japri, jangan lupa tugas-tugasnya tetap dikumpulkan, disiapkan dari sekarang untuk persiapan UTS UAS nanti ya gitu. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tunjuk satu orang untuk memimpin doa pada hari ini. Untuk teh hanya teh deh ya, laki-laki ya sekarang mah jangan teh aja. Kang Ilham, mana Kang Ilham Sandi Ferdiana? Kang Ilham, jari-jari. Ya. Baik, Kang Ilham. Kang Farhan, mana Kang Farhan? Kang Farhan, halo. Kang Farhan, halo Bandung. Kang Rifki Hidayat, mana Kang Rifki Hidayat? Kang Rifki, itu kamar mana itu? Iya Pak. Sok. Ada Pak. Sok, pimpin doa penutup pada hari ini. Sebelum mengakhiri kuliahan kali ini, semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Amin. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kang Rifki atas pimpinan doa pada pagi hari ini. Ya, sedikit pengumuman baru banget ini saya dapat dari Biro Kemahasiswaan. Ya, Biro Kepegawaian. Bidang kepegawaian di STEMBI bahwa di sini disampaikan untuk tanggal 25 April sampai 8 Mei, catat ya, 25 April
sampai 8 Mei itu perkuliahan libur. 25 Mei sampai 25 April sampai 8 Mei perkuliahan libur. Anda bisa mudik. Ya, pertama. Ya. Yang kedua, Tapi nggak libur kerja, Pak. Nggak bisa mudik. banyak kan, cuti atuh. Kemudian berikutnya, perkuliahan dimulai kembali pada tanggal 9 Mei 2022. Ya, setelah liburan Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, untuk pelaksanaan evaluasi akhir semester genap yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai 5 Juni. Jadi evaluasi semester itu 30 Mei sampai 5 Juni. Sok siapkan dari sekarang persiapan untuk yang evaluasi semesternya, ya. Ya, gitu teman-teman, ya, pengumuman di akhir ini, di akhir pertemuan ini. Itu kemudian mudah-mudahan nanti sebelum evaluasi semester saya pengen ketemu dulu sama teman-teman, ya. Saya pengen ketemu dulu sama teman-teman, mudah-mudahan ada takdirnya. Karena kan hanya daringnya saja. Kan ketinggal di online maka saya udah pakai efek ini teh, pakai efek di Zoom. Karena Zoom ada efeknya ya. Jadi efeknya lebih smooth, lebih ganteng gitu ya. Ada, Pak. Ya, tapi ketika nanti pas praknya mah nah gendut gini kan. Gitu. Akhirnya tirusnya dipakai efek gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi nanti biar kita tahu saling bersapa satu sama lainnya langsung di dunia. Visi kayak peternak di jalan. Mantap, oh iya wadi kita, oh iya geningan icate gitu ya. Kadang apa? Kadang ya di sini mah kayak yang gede-gede badannya teh gitu. Wah ini gede tinggi gitu ya. Pas saya cari di lapangannya, mana efek teh alit? Ya misalnya. Oh iya cerita. Abdi pak cina. Oh geningan alhamdulillahnya mini cerita. Saya mini gitu soalnya. Oh tidak seperti yang karena beda-beda loh asli. Dan rata-rata seperti itu. Kalau yang di sini misalkan siga kumaha agung gitunya. Pas praknya mah nanti ketemu teh geningan kieu gambarna. Seperti itu teman-teman, lebih mengenal dekat lah ya. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu nanti ya. Oke. Teh Rindi mah siap-siap di Lembang ya. Bareng Rin? Iya Pak, di Lembang. Bapak juga sama kan Lembang ya? Iya sama, betul. Gitu ya. Saya di Lembang nanti, saya juga sama di Lembang ya. Baik teman-teman, terima kasih. Saya tutup dengan doa akhir majelis pada pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Sama-sama. Oh ya, foto dulu katanya, foto dulu. Siap. Foto dulu. Siap. Satu lembar pertama, siap. Lembar pertama. Teh Ica, Teh Nidaul, Teh Rizka, siap. Oke. 1, 2, 3. Ya, bentar. Ya. Oke, lagi lembar kedua, siap. 1, 2. Ini Teh Syifa Nur Aziza, Teh Alia Meisya, Teh Mulana Latifah, Teh Kang Fajar, Teh Andini, Teh Sylvia, sampai ke Teh Karlina. Nah, siap. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3.
Oke teman-teman, terima kasih. Silakan bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Yo.